Kita lanjutkan. Saya ke Mbak Zoya dulu. Kita lihat tadi bagaimana operasi justisi ya untuk melihat data kependudukan. Efektif tidak kemudian mencegah praktek prostitusi dengan seperti ini? Ya enggak, itu kan hanya menghilangkan yang di bawah aja gitu. Tapi kan kita tahu praktek prostitusi kan sampai high class ada gitu ya. Ada berapa banyak juga yang dipakai oleh, ya maaf, ada beberapa pejabat dan sebagainya misalnya. Itu kan tidak menyelesaikan masalah gitu ujung-ujungnya. Kalau misalnya ini dilakukan juga atas reaksi dari terjadinya pembunuhan kemarin dan sebagainya. Mau menyelesaikan masalah yang mana dulu nih? Kalau menyelesaikan masalah yang bawah, ya kelihatannya mungkin seperti melakukan sesuatu. Tapi ini kan juga tidak menyelesaikan banyak masalah yang utama gitu ya. Mau menghilangkan prostitusinya, mau membuat warga negara kita jadi terjamin, bagaimanapun juga para prostitusi ini bukan sampah masyarakat, tapi adalah warga negara yang punya masalah gitu. Dan kita tidak menyelesaikan masalah dengan cara seperti ini kan, penggerebekan dan sebagainya. Lalu apa setelah dari sini gitu? Akan berapa banyak lagi tempat di Jakarta yang Harus berapa kali dilakukan dilakukannya seperti ini? Dan sebenarnya mau mencoba menyelesaikan apa? Mau terlihat bekerja atau memang mau melakukan sesuatu gitu kalau saya lihatnya. Baik, menarik. Ingin melakukan sesuatu atau hanya ingin kelihatan bekerja? Ustadz, kita ingin tahu sebenarnya pandangan Ustadz seperti apa. Muncul lagi wacana mengenai legalisasi prostitusi ini. Apakah kemudian bisa menjadi solusi? Ada banyak kasus. Tadi kami sudah sampaikan informasinya di awal. Ya, pertama sayang sekali setiap orang mendekati prostitusi hanya satu sisi. Ini bukan single faktor, ini adalah multifaktor. Bahwa orang, saya mudah-mudahan tidak hanya omong doang karena saya juga bukan pelaku, maksud saya, tetapi saya terlibat. Sampai hari ini pun saya masih biasa ngisi pengajian di tempat prostitusi. Tentu kalau ditanya kenapa itu diisi pengajian, ceritanya panjang tapi minimal singkatnya begini. Minimal saya tidak menambah jumlah. Minimal dia akan mempercepat tobat karena bagaimana juga mereka itu ada gradasi. Di newcomer itu biasanya dia masih tarif tinggi. Tapi lama-lama kan sudah short time aja tinggi, apalagi yang long time. Nanti lama-lama long time pun juga murah, lama-lama hanya begitu. Karena faktor usia. Faktor usia. Ya pasti akan ada gradasi kan gitu. Jadi minimal sebelum dia sampai gradasi turun dia sudah menghentikan. Dan mohon maaf, ini ada hasilnya. Sudah belasan yang bertobat kembali ke itu di Jogja yang terutama yang saya di Pasar Kembang, itu di Flower Market Pasar Kembang itu memang ada pengajian. Dan minimal itu mengurangi jam praktek. Karena saya kasih pengajian itu sampai tengah malam, sehingga kalau dia selesai pengajian sudah tidak bisa praktek lagi. Sehingga sebulan sekali paling enggak malam Jumat tidak ada pendatang. Nah, siasatnya seperti itu, Pak. Gitu, okay. Yang kedua, kalau itu semata-mata hanya karena faktor ekonomi ansih, tentu tidak. Karena kalau ekonominya sejelek apapun ekonomi, separah apapun ekonomi, kalau mentalitasnya kuat, saya mending mati, bunuh diri mati kelaparan daripada harus mempertahankan menjual kehormatan. Sehingga ada faktor lain. Makanya kalau di kuliah jadi 8 SKS. Itu Kuli itu mengatakan begini, itu dalam teori ada, Kuli itu mengatakan itu adalah satu multifaktor yang interplay satu dengan yang lain. Jadi ada faktor mentalitas, ada faktor hukum, ada faktor religiositas, faktor ekonomi jelas. Karena kalau hanya faktor ekonomi tentu hanya dilakukan orang-orang yang kurang ekonomi. Tapi ada loh orang yang cukup hidupnya borju, sudah cukup jet set, tetapi tetap melakukan prostitusi. Nah, jadi ada faktor lain juga. Itu kalau mau secara objektif. Tetapi bahwa average rata-rata itu juga karena faktor ekonomi, iya. Dan mohon maaf, itu semuanya ada mafianya. Mafianya. Artinya kelihatannya sudah nggak ada di sini, tetapi dia praktek di tempat lain. Dan itu ada mafianya. Oh, ini pendatang baru. Mafia artinya terorganisir dengan baik sebenarnya. Karena itu ada mami, istilah mereka mami. Dan mohon maaf, mami itu pernah umroh loh, mami ini, pengusaha itu. Jadi, dari hasil anak buahnya? Iya, dari anak buahnya. Itu dia menyewakan satu tempat, menyewakan satu itu juga umroh juga. Itu. Sering kan ditanya, terus apa dapat pahala? Mohon maaf, saya bukan panitia penerima pahala, jadi jangan saya tanyakan saya. Tapi prinsipnya begini, bahwa ada kalanya memang secara prinsip kalau saya ditanya secara pribadi jelas itu adalah perbuatan yang tidak boleh. Dan itu semua agama. Agama Hindu, Buddha, Kristen, Islam semuanya melarang adanya prostitusi. Karena pesan pertama di dalam agama itu adalah menjaga, setelah keyakinan adalah menjaga nasab keturunan.
Itulah sebabnya kalau dalam Islam masih boleh poligami itu karena kaitannya keturunan masih terjaga. Tapi nggak boleh poliandri karena itu merusak keturunan. Bayangkan kalau Vira punya istri suami dua, satu negro, satu Cina, itu jadi masalah. Anaknya lorek-lorek zebra, kayak susah kali kan itu kan. Nah, tapi maksud saya, iya, gini Vir. Jadi maksud saya adalah pendekatannya tentu tidak hanya satu aspek, bahwa ada kalanya, mohon maaf kalau saya lihat, kita boleh lihat sejarah aja lah, jangan menutup mata. Prostitusi di Silir Solo, Solo itu dulu ada di Silir namanya. Kalau di Jogja namanya Pasar Kembang, kalau di Semarang namanya Sunan Kuning, ya. Kalau di Bandung Saritem, kalau di Pontianak itu di Bintang Mas. Ya. Ya karena saya pengamat juga, jadi saya tahu pasti. Ya. Vira juga tahu pernah ke sana, Vira. Jadi intinya begini, bahwa di situ yang ikut meresmikan adalah Kementerian Agama. Jadi Menteri Agama itu ikut meresmikan, jadi dari wakil dari Menteri Agama, bahkan Menteri Agamanya sendiri ikut merestui, dibolehkannya lokalisasi. Kenapa? Karena begini, nanti ada di atas fikih ada usul fikih. Sebelum itu dijelaskan, Ustadz, saya harus jeda dulu, saya harus potong Ustadz sampai di situ, kami akan kembali saat lagi di Gestur. Ada yang pro, ada yang kontra. Kita lihat bagaimana sekarang pemirsa komentar masyarakat mengenai wacana legalisasi prostitusi berikut ini. Aku sih setuju aja biar kejadian yang kayak waktu di Tebet itu nggak keulang lagi. Terus juga dengan adanya lokalisasi kan tempat prostitusinya itu nggak ada di mana-mana. Anak-anak kecil bisa disarankan untuk nggak ke daerah yang dilokalisasi untuk prostitusi ini. Jadi jatuhnya lebih aman karena kalaupun ditiadakan malah nantinya lebih berbahaya buat warga masyarakat sekitar. Saya sih tidak setuju ya, soalnya kan kalau kayak gitu prostitusi tetap tidak dibenarkan. Jadi mending cari pilihan lain lah atau solusi lain selain membuka, justru malah melegalkan prostitusi. Menurut saya rencana untuk melokalisasi prostitusi secara terkontrol itu saya setuju. Banyak peristiwa-peristiwa yang bisa kita lihat beberapa hari lalu terjadi, pembunuhan di Tebet itu kan juga saya rasa itu salah satu penyebab dari prostitusi terselubung itu yang tidak terkontrol itu. Kalau saya secara pribadi nggak setuju karena menurut saya itu bukan solusi untuk mencegah prostitusi terselubung. Harusnya kita bisa mencari solusi yang lain lah, bukan kita malah membuka. Itu malah membuka peluang untuk para lelaki agar lebih leluasa ke tempat-tempat seperti itu. Pernyataan terakhir menarik ya, Ustadz, malah membuka peluang gitu bagi para lelaki. Itu. Dan sebetulnya kalau mau disurvei, WTS dengan PTS itu lebih banyak PTS. PTS apa? Pria tunasusila. Jadi pekerja seks komersial itu sebetulnya pekerja seks laki-lakinya juga lebih, maksud saya bukan pekerja seksnya, penikmatnya itu lebih banyak daripada yang dinikmati. Jadi sebenarnya nggak fair kalau kita menjadikan. Tapi kalau tadi dengan laki-laki itu betul, memang saya juga nggak suka sama laki-laki, makanya saya nggak suka. Jadi intinya adalah begini. Lanjutkan tadi Ustadz yang sempat terputus. Jadi nanti ada usul fikih itu begini. Jadi di atas hukum ada moral hukum, di atas fikih ada usul fikih. Sering orang melihat sesuatu dalam beragama ini hanya lihat hukum boleh tidak boleh. Karena boleh tidak boleh itu menjadi tidak tentu tergantung pada kondisinya. Kenapa tadi saya kasih contoh yang jelas-jelas real boleh dilihat dalam sejarah. Di lokalisasi di Solo itu yang ikut meresmikan adalah Kementerian Agama. Karena waktu itu ada kebijakan tasarruful imam ala riyati manutun bil maslahah. Jadi ada kebijakan umum bahwa apapun yang diambil kebijakan oleh seorang pemimpin harus melihat kepada kemanfaatan banyak orang. Waktu itu setelah dikaji sedemikian rupa, daripada itu menyebar kemana-mana, mending dikolarisasi sehingga nanti dibina. Nyatanya sekarang bisa mohon maaf loh ya, sebelum Doli itu Solo sudah dibubarkan loh ya, dan nyatanya sudah tidak ada apa-apa dengan pembinaan yang khusus. Kalau itu konteksnya maka silahkan saja karena itu. Tetapi apakah Jakarta sudah waktunya seperti itu dan bagaimana mekanisme, bagaimana kajiannya, saya bukan ahlinya. Tetapi maksud saya, kalau memang arahnya adalah untuk menyelesaikan solusi-solusi itu memang harus diambil, why not? Ya nggak masalah. Jangan dikitakan bahwa karena begini, sesuatu itu menjadi boleh tidak boleh itu dilihat pada konteks dan kondisinya. Nah, jadi tidak bisa kita menjustifikasi sesuatu itu boleh. Jadi hukum itu menjadi berubah ketika kondisinya berbeda. Baik. Ya.
untuk memberikan gambaran Ya. apa yang sebenarnya terjadi di Doli, karena salah Ya. satu tempat penelitian Mas Yuyung. Di Solo sudah selesai, apakah seperti itu? Di Doli seperti apa sekarang ceritanya, Mas? Ya, sejak penutupan 18 Juni 2014 itu memang aktivitas Doli hampir seperti kampung mati ya, benar-benar sepi ya. Tapi kalau kita kuak lagi, berkali-kali saya ke sana, mereka memasarkannya dengan cara berbeda. Mereka lebih pinter, mereka memberi dengan siasat yang berbeda. Ada 3 cara. Yang pertama, mereka duduk-duduk, para perantaranya duduk-duduk di sana, dan kemudian kalau mau ada pengendara yang lewat, dia akan menyapa, dia akan memberikan, menawarkan cewek itu, dan dari harga yang dulunya itu hanya 150 menjadi 350. Nah, terus kemudian cara kedua yang dilakukan adalah perempuan-perempuan pekerja seks ini tidak lagi tidak lagi di lokalisasi, tetapi mereka kos di belakang lokalisasi yang itu ada di rumah-rumah penduduk. Nah, kasusnya yang di Tebet itu ternyata kayak saya lihat itu hampir sama. Mereka diantarkan dan bisa main di tempat itu. Nah, ini yang belum terkuak di sana. Terus kemudian yang baru lagi itu adalah mereka sudah menggunakan pakai kendaraan motor dengan Sepeda motor. laki-laki yang memonceng sebagai perantaranya, dan kemudian pekerja seksnya ada di belakang. Dia berjalan begitu. Kalau mau ada pengendara ditawarin, mas, Tempat silakan mas, bertransaksinya di mana? Tetap di Gang Doli maupun di Gang Gerila ya itu tadi. Jadi sekitar itu. Jadi saya tanya pada berapa tarifnya? Cuman 350. Duh, kok lebih mahal? Dulu kan 150 kalau di lo lain mas. Kalau sudah kayak gini ini lain. Ini sudah 350. Nah, terus kalau momennya ini 1 jam bener loh, bukan kayak yang dulu-dulu ya, yang harus sekali aja. Tapi ini bisa lebih kayak. Mereka melakukan seperti itu. Malah memberi Melakukan penawaran itu. lebih ya, Mas? Nah, meskipun ini tidak pernah operasi yang dilakukan berkali-kali, tetapi di daerah jarak, di daerah Doli karena sistemnya seperti itu, mereka nggak bisa. Apa buktinya kalau mau mereka berebut seperti itu? Nah, itu kesulitannya. Jadi ada 3 cara yang dia lakukan sekarang ini, yang itu sifatnya sangat laten, sangat terselubung. Ini Itulah artinya maksud saya itu jangan hanya dari satu aspek. Kebijakan itu kan harus ada dikawal oleh kemungkinan-kemungkinan yang ada di belakangnya. Jangan sampai membuat satu kebijakan tetapi ternyata karena lokalisasi itu kan kadang-kadang memang untuk lokalisasi supaya tidak menyebar kemana-mana. Tetapi kalau ini ditutup malah menyebar kemana-mana kan mending di lokalisasi. Tetapi tetap idenya adalah ini untuk membina, untuk menjadi ditiadakannya. Artinya kalau bisa, karena banyak contoh-contoh yang kota-kota yang bebas dari lokalisasi itu ada. Jadi bukan berarti terus ini bisa, orang itu bisa. Tapi tentu itu law enforcement-nya harus jalan. Kemudian bahkan ada polisi, undang-undangnya jalan. Tidak ada mafia-mafianya tadi. Oke, kita membahas itu nanti di segmen selanjutnya. Karena kita tahu di beberapa negara lain sebenarnya kajian seperti ini sudah dilakukan, penerapannya sudah dilakukan dan hasilnya cukup maksimal. Bagaimana kemudian regulasi di Indonesia bisa mengatasi masalah praktek prostitusi ilegal ini? Kita berbicara mengenai apa regulasi selanjutnya, apa yang harus dilakukan pemerintah. Saya ke Mbak Zoya dulu. Bagaimana kemudian kita mengantisipasi ini? Gini, kalau mengantisipasi saya tadi setuju dengan apa yang dikatakan oleh Pak Ustadz ya. Jadi kita mau menyelesaikan masalah apa dulu gitu, karena ini adalah multifaktor. Jangan sampai kita mencoba misalnya menyelesaikan masalah agama secara ekonomi, atau mencoba menyelesaikan masalah ekonomi, masalah sosial hanya dengan jawaban agama. Nggak akan ketemu. Nggak akan ketemu gini. Kalau kenapa mau dibuat lokalisasi? Kan nanti merusak moral bangsa, agama dan segala macam. Itu untuk mencari jawaban agama aja. Sementara masalah lokalisasi ini seperti kata Pak Ustadz tadi dan juga penelitiannya Mas Yung, bahwa ini ada masalah ekonomi, ada masalah psikologis, ada masalah sosial di dalamnya. Ada banyak hal yang bercampur di situ selain juga masalah agama. Kalau hanya mau menyelesaikan masalah agama kan jadinya tidak appropriate, tidak adekuat. Marilah kita mencoba menyelesaikan masalah gitu, misalnya menyelesaikan masalah agama secara agama, masalah sosial secara sosial, psikologis secara psikologis. Jadi ajaklah semua ahli yang terkait ini untuk bisa mencari solusinya gitu. Jangan cuma dari satu hal aja. Karena dengan ditutupnya lokalisasi
konsentrasi, apakah berarti secara otomatis membuat kita jadi bangsa yang lebih bermoral dan Baik. beragama? Kan tidak gitu Baik, ya. baik. Mas Yuyung, kalau di luar negeri, di Swedia pelaku dihukum berat. Di Malaysia ada tempat khusus memang dan aturannya jelas. Di Indonesia? Kalau persoalannya rumit juga ya, kalau di Indonesia ini memang sangat hipokrit ya, artinya jadi itu yang nggak bisa kita buat kepastian untuk bagaimana kita mengatasi hal itu. Gitu. Apalagi kayak ini contoh ya, kalau kita pusatkan persoalan. Contohnya di Batam. Batam itu kan dulu punya 6 lokalisasi. Kemudian disatukan di Tanjung Ucang atau lokalisasi Sintai ya. Ya bisa disebut dengan lokalisasi 1001 Malam. Mereka dikumpulkan di sana. Nah, tetapi ternyata di Jodo sama di Nagoya di distrik itu tempat-tempat prostitusi yang berafiliasi dengan hiburan, artinya kan itu tidak hanya sebenarnya tidak ada pijet ya langsung melakukan itu juga berkembang. Dari ada 150 separuhnya itu melakukan seperti itu. Jadi sudah dikonsentrasikan dalam satu tempat di lokalisasi, tetapi di tempat lain menyebar. Nah, inilah perlunya pemerintah memang mengkoordinir ini. Jadi kalau umpamanya kejadian-kejadian seperti kayak umpamanya yang laten yang menggunakan media sosial, yang menggunakan mobile phone yang menggunakan ini yang kita atasi yang di BBM itu, yang kalau mau kita jual pun juga ya ini itu yang kita atasi pemerintah juga untuk mengantisipasi itu juga kalau ya. setelah itu baru kita Baik. mengkonsentrasikan di wilayah itu tadi. Baik. Ustadz terakhir, ini ada supply dan demand begitu. Ketika kemudian kita berbicara mental orang-orang yang terlibat dalam lingkungan bisnis prostitusi, tapi para penggunanya juga tampaknya harus ada perbaikan mental di sana. Betul. Makanya kalau di dalam Islam pezina itu bukan hanya satu orang, pezina laki dan pezina perempuan. Jadi tidak bisa orang dihukum berzina itu satu orang, dua-duanya adalah salah. Makanya orang pezina dapat pezina laki, dapat pezina perempuan. Ada WTS, pasti ada PTS. Yang kedua, selalu saya sampaikan bahwa ad-darur yuzal. Intinya adalah setiap yang membawa madharat, kemaksiatan semuanya harus dihindarkan. Lah cara menghindarinya harus dengan tadi banyak aspek yang harus dilihat. Ketika kita melihat ada keran di tembok itu keluar air, jangan dikira bahwa air itu terus kita bikin tembok terus bikin keran ditancepin pasti tidak ada airnya karena dia tidak tahu bagaimana saluran di dalamnya. Dia tidak tahu bagaimana ada torennya, bagaimana ada PDAM yang mensuplai. Jadi sering melihat pada akhir, oh ini keran. Jadi dulu di daerah pedesaan di Pakistan itu, di Afghanistan sana, ada orang itu betul-betul ini terjadi ketika melihat di kota, dia dari desa ke kota, melihat tembok, loh kok ada kerannya. Itu diputar langsung keluar air, langsung dia beli keran, itu di toko, langsung bikin tembok, ditancepin itu keran. Nah, nggak akan keluar karena dia tidak tahu jalur yang ada di dalamnya. Maksud saya begini, jangan sampai kelihatan prostitusi hanya melihat dari satu aspek itu. Simptomnya aja. Nah, jadi dilihat pada hukumnya, kalau ditanya ya hukumnya tidak boleh. Tetapi tidak boleh itu bagaimana untuk mengatasinya. Nah, itu. Jadi maksud saya tetap semua kebijakan itu harus melihat kepada kemaslahatan umat, kepada kebaikan bersama. Jadi semuanya jangan sampai egois saja, hanya itu tidak boleh. Nah, tidak boleh. Yes. Terakhir, saya tidak boleh nyium Vira, tidak boleh Zoja karena kondisi normal. Tapi kalau ini pingsan nggak ada yang nolong, ya saya boleh bantuan pernafasan. Tapi nanti ada lagi, betul-betul pingsan apa enggak? Baik. Kalau cuma batuk-batuk jangan ditawarin. Gitu, terima kasih Ustaz, terima kasih Mbak Zoya, terima kasih Mas sudah berbincang bersama kami. Pesan itu semoga tersampaikan dengan baik oleh pemerintah kita. Kita harapkan solusi yang terbaik untuk bersama. Saya tutup gestur malam hari ini. Kita jumpa lagi pekan depan. Saya Elvira Karunisa. Selamat malam. Sampai jumpa.